Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bersama Bu Dewi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas mengenai pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Di antara yang kita bahas adalah pentingnya seorang muslim memiliki pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Selain itu, kita juga sudah membahas mengenai beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita sebagai kaum muslimin untuk selalu memiliki pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 67 dan juga Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai dengan ayat 30. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan membahas beberapa ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk selalu memiliki pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yang pertama adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka keluarlah dia, Qarun, kepada kaumnya dengan kemegahannya. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Tetapi orang-orang yang dianugerahi ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkan dia, Qarun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Dan orang-orang yang kemarin mengangan-ngangankan kedudukannya Qarun itu berkata, aduhai, benarlah kiranya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan membatasi bagi siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Sekiranya Allah tidak melimpahkan karunia-Nya pada kita, tentu Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah kiranya tidak akan beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah.
Quran Surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan ayat 82. Nah, dari Quran Surat Al-Qasas ayat 79 sampai dengan ayat 82, kita diajak kembali mengulas mengenai cerita seorang Qorun. Nah, jadi Qorun ini merupakan orang yang sangat kaya, tetapi sombongnya juga luar biasa. Qorun ini hidup di zamannya Nabi Musa. Jadi pada awal cerita, Qorun ini merupakan orang yang miskin. Bahkan Qorun tidak bisa menafkahi anak-anaknya yang begitu banyak. Hingga pada suatu hari, Qorun meminta kepada Musa agar Musa mendoakan dirinya supaya Qorun ini memiliki cukup harta. Nah, karena awalnya Qorun ini merupakan orang yang soleh, orang yang patuh, akhirnya Musa pun berdoa. Supaya apa? Supaya Allah memberikan cukup harta kepada Qorun yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Selain itu, Qorun juga berjanji kepada Musa, apabila nanti dia menjadi orang yang kaya, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, setelah Musa berdoa, Allah pun mengabulkan doanya Musa. Diberikanlah Qorun harta yang melimpah. Nah, tapi Qorun ini ingkar janji kepada Musa. Setelah Qorun ini memiliki banyak harta, bukannya Qorun mendekatkan diri kepada Allah, justru Qorun ini menjadi orang yang sangat sombong. Qorun ini mengaku bahwa kekayaan yang dia miliki bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari kemampuan yang dia miliki. Nah, di situ kaum muslimin marah, orang-orang mukmin marah, dan di situ Musa juga sempat difitnah oleh Qorun. Qorun sengaja membayar seorang wanita yang diperintahkan mengaku-ngaku dihamili oleh Musa. Supaya apa? Supaya orang-orang mukmin benci kepada Musa. Tetapi atas kehendak Allah, wanita yang dibayar Qorun ini lidahnya kaku, sehingga wanita tersebut tidak mau mengikuti perintahnya Qorun. Nah, kemudian Qorun merasa marah. Akhirnya Qorun mengajak Musa untuk berdoa. Siapa yang doanya akan dikabulkan, maka orang itulah yang wajib untuk diikuti kaum mukmin pada saat itu. Nah, kemudian di situ Qorun berdoa supaya apa? Supaya Musa mati pada saat itu juga. Tetapi Allah tidak mengabulkan doanya Qorun. Musa masih berdiri tegak dengan gagahnya. Ketika Musa balik berdoa, Musa berdoa, "Ya Allah, tenggelamkanlah Qorun beserta harta-hartanya." Ketika itu bumi terbelah, akhirnya Qorun beserta harta-hartanya tenggelam di bawah tanah. Nah, kisah Qorun ini mengajarkan kita tentang bahayanya sifat kufur, cinta dunia, dan sifat sombong tentunya. Allah mengingatkan kita agar selalu bersyukur atas limpahan nikmat kekayaan yang kita miliki. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Nah, jadi itu ya, walaupun kita memiliki sedikit harta, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh kufur, bahwa yang memberikan kita harta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepinter apapun kita, secerdas apapun kita, tetapi tidak lepas dari tangannya Allah. Jangan pernah sekali-kali kita merasa bahwa kita itu hebat bukan karena Allah. Itu merupakan perbuatan yang tercela. Baik, selanjutnya selain Quran surat Al-Qasas, ada juga Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, maksud dari Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 ini adalah sebanyak apapun harta yang kita miliki itu merupakan sebagian harta kaum duafa ataupun anak-anak yatim. Nah, kata Al-Ma'un secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surat ini berisi kalimat tanya retoris kepada manusia atau umat Islam tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surat ini menunjukkan perintah untuk saling berbagi. Bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang. Ahmad Mustafa Al-Maraghi bahwa kriteria orang yang mendustakan hari kiamat adalah mereka yang merendahkan derajat duafa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajat. Termasuk pendusta agama adalah mereka yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Selanjutnya, selain Al-Quran, ada juga hadis tentang pola hidup sederhana dan menyantuni duafa. Di antaranya, hadis yang pertama, An Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi sa'din wa huwa yatawaddau faqala ma hadha sarafu faqala afil wudu'i israfun qala na'am wa in kunta ala naharin jar. Yang artinya, dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati Sa'id yang sedang berwudu. Rasul bersabda, kenapa berlebih-lebihan seperti ini? Lalu Sa'id berkata, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan? Rasulullah menjawab, iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir. Nah, dari hadis tersebut kita belajar, untuk wudu saja Rasulullah melarang kita untuk berlebih-lebihan. Bayangkan apabila kita tinggal di wilayah kekeringan yang untuk minum dan masak saja mereka susah. Nah, kita belajar dari sana. Selagi kita masih memiliki cukup air, kita pergunakanlah secukupnya. Jangan berlebih-lebihan. Sampai di sini, Ibu harap kalian sudah paham. Hadis yang kedua yang berbunyi An Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul 'ulya khairun min al-yadi sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati an zahri yadina wa may yasta'fif yu'ifahu Allah wa may yastawni yughnihillah. Yang artinya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maka mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah dari orang yang sudah cukup atau untuk kebutuhan dirinya. Maka siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaganya. Dan siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini adalah Allah membuat keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang berkecukupan dan ada juga yang kekurangan. Hadis ini berisi perintah untuk menyantuni orang-orang yang tidak seberuntung kita.
Perumpamaan yang dipakai adalah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maksudnya, orang yang memberi lebih baik daripada orang meminta. Begitulah Allah membuat manusia untuk saling memberi kebaikan kepada orang lain. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Yang Ibu harapkan sejauh ini, kalian sudah paham apa yang sudah kita bahas mengenai Al-Quran dan juga hadis yang membahas tentang pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Yang Ibu harapkan kalian menjadi orang yang tidak pernah melakukan perbuatan yang boros. Dan Ibu yakin kalian juga termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu peduli terhadap sesama yang ada di sekitarnya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.